kami melihat bahwa sebenarnya dengan dilakukannya outsourcing dari tahun 2003 itu sangat merugikan pekerja, sangat merugikan. Bahkan kami melihat bahwa dengan outsourcing itu yang istilah dalam bahasa Indonesianya adalah ahli daya, itu merupakan penjajahan di zaman modern. Itu kami katakan. Outsourcing itu kita hapuskan, kita harus bayangkan efek sampingnya, Pak Bambang, bahwa bagaimana keadaan yang pekerja outsourcing selama ini, yang sudah bekerja di perusahaan outsourcing, akan ada muncul masalah baru, ya kan? Nah, regulasinya kita perbaiki. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di podcastnya Fakultas Hukum Nomensen hari ini akan mengupas isu hangat terkait dengan penghapusan outsourcing. Kita sudah kehadiran datang narasumber yang narasumbernya yang berkompeten dalam hal ketenagakerjaan. Ada perwakilan dari unsur pengusaha. Telah hadir bersama kita calon Dr. Nicholas Sutrisman SHMH. Beliau juga pengurus Apindo dan pengurus Kadin di Sumatera Utara. Selamat siang Pak Nicholas. Selamat siang Pak Bambang. Ya, sehat-sehat lalu ya. Kemudian hari ini juga kita kehadiran narasumber kita dari perwakilan unsur pekerja, serikat pekerja, serikat buruh, yang mana notabene hari ini kita kehadiran narasumber kita yang sudah berkompeten di bidang ketenagakerjaan, yaitu sudah senior Bapak Sipi Nenggolan. Apa kabar Pak? Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Bambang, kabar baik. Alhamdulillah ya. Baru-baru ini kita sama-sama mendengar di kalangan pengusaha dan pekerja sangat hangat, di mana pada waktu perayaan May Day Bapak Presiden Prabowo menyatakan akan menghapus outsourcing. Ini menjadi isu hangat bagi para pelaku usaha, dan tentunya penghapusan outsourcing ini juga tuntutan daripada pekerja buruh. Tapi kita akan bisa mendengar dari masing-masing suara dari kalangan pengusaha dan pekerja sebenarnya sampai sejauh mana tuntutan daripada pekerja untuk supaya menghapuskan outsourcing. Karena bagaimanapun secara hukum kita ketahui bersama bahwa outsourcing itu legal dan tidak bertentangan dan lain sebagainya, dan tentunya nanti kita akan banyak dengar kenapa tuntutan-tuntutan pekerja itu outsourcing. Apakah memang tuntutan dari pekerja Indonesia itu menuntut agar penghapusan outsourcing? Jadi kita akan langsung saja mendengar dari narasumber kita. Untuk pertama sekali kita minta kepada ketua kita Bapak Sipi Nanggolan untuk bisa memberikan paparan dan wawancara kita pada siang hari ini terkait dengan isu penghapusan outsourcing. Sampai sejauh mana pekerja buruh itu menuntut agar outsourcing itu dihapuskan di Indonesia. Kepada Pak Sipi kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Bambang dan Bung Niko. Siang. Pertama saya perkenalkan diri saya CP Nenggolan SEMAP. Saya berkecimpung di Serikat Pekerja ini sudah 45 tahun. Oleh karena itu barangkali menyikapi pidato Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang menyatakan ingin meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja dengan menghapuskan outsourcing. Tetapi dalam kalimat yang disampaikan, kalau bisa segera, tetapi tidak secepatnya. Ini saya mengambil tanda kutip seakan-akan ada kalimat yang bersayap di sini, di kalimat ini. Iya. Oleh sebab itu, walaupun memang apa yang saya sampaikan tadi ada kalimat bersayap, tetapi menyangkut penghapusan outsourcing ini sudah menjadi diskusi publik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah kaum pekerja dan buruh. Dan kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Utara akan merencanakan forum grup diskusi yang dilaksanakan tanggal 27 nanti bulan Mei ini. Tetapi kemarin 2 hari yang lalu kita sudah melakukan pra FGD-nya.
bersama-sama Serikat Pekerja. Kita menampung segala aspirasi dari kawan-kawan sehingga dari aspirasi itu nanti dibawakan di dalam produk itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari outsourcing yang awalnya dilakukan sejak Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan kemudian diimplementasikan dengan Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2021 yang di dalamnya adalah menyangkut PHK, menyangkut PKWT, menyangkut outsourcing dan beberapa hal lain lah. Kami melihat bahwa sebenarnya dengan dilakukannya outsourcing dari tahun 2003 itu sangat merugikan pekerja, sangat merugikan. Bahkan kami melihat bahwa dengan outsourcing itu yang istilah dalam bahasa Indonesianya adalah ahli daya, itu merupakan penjajahan di zaman modern. Itu kami katakan itu bahwa outsourcing itu melakukan penjajahan di zaman modern. Yang kemudian setelah terbitnya Undang-Undang 13 2003, implementasinya Peraturan Pemerintah 35 2021, begitu derasnya desakan dari pekerja buruh yang akhirnya pemerintah dalam untuk melakukan efisiensi undang-undang, pemerintah melakukan pembentukan undang-undang dalam merangkum semua undang-undang dalam undang-undang Omnibus Law. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law juga tercipta adanya Undang-Undang 11 yang mengatur tentang cipta kerja. Artinya bahwa kelanjutan dari Undang-Undang 13 itu bersambung di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Yang kemudian bagi kami pihak pekerja dan buruh melakukan desakan kepada pemerintah tetap meminta harus dihapuskan outsourcing ini. Nah, kemudian setelah Serikat Pekerja, Serikat Buruh mengajukan desakan kepada pemerintah, bukan hanya meminta pencabutan tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu, tapi bahkan menuntut minta dihapuskannya Omnibus Law itu. Karena dianggap itu merugikan bagi tidak semata-mata pekerja. Sampai sejauh mana itu perusahaan outsourcing itu merugikan pekerja menurut Ketua? Ya, baik, kita akan coba dulu melihat Undang-Undang nomor 19 tahun 2021. Di situ dicantumkan dalam pasal 17 ayat 3 bahwa jenis outsourcing itu ada 5. Di Undang-Undang 13 atau Permen nomor 35 itu. Yang pertama adalah menyangkut tentang namanya supir. Kemudian menyangkut tentang catering. Kemudian menyangkut tentang security, ada 5 hal yang menyangkut tentang itu. Maka kami katakan tadi bahwa Permen nomor 35 itu sebagai aturan pemerintah yang mengatur outsourcing itu tercermin merugikan pekerja dan buruh. Oh gitu. Maka kami desak pada waktu itu untuk melakukan perubahan. Sampai pada akhirnya Serikat Pekerja di daerah bahkan di pusat melakukan unjuk rasa besar-besaran yang pada gilirannya para pimpinan kami di pusat melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Terhadap Mahkamah Konstitusi. Itu apa gugatannya, Pak? Ada 5 gugatan itu tentang pencabutan outsourcing outsourcing. Dari gugatan yang kami sampaikan atau pimpinan kami sampaikan di pusat itu, nyatanya terakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 168 hanya dipenuhi sebagian dari gugatan itu. Ada 21 elemen yang terkait dengan outsourcing di dalamnya itu. Artinya MK itu tidak dihapuskan, dibolehkan putusan itu? Hanya sebagian gugatan itu yang dipenuhi, tidak seluruhnya. Apa kira-kira yang dipenuhi sebagian itu? Yang menyangkut tentang kepentingan jenis pekerjaan daripada buruh. Ada 21 itu. Kami tidak uraikan satu-satu itu Berarti outsourcing itu dibolehkan dibolehkan itu pada ketika itu. MK putusan MK. Kenapa? Karena di dalam undang-undang yang dilahirkan pemerintah yang berikutnya nomor 6 tahun 2023 dalam pasal 64 disebutkan bahwa sebagian
dari pekerjaan itu boleh dialihdayakan pengusaha kepada pengusaha lain atau dalam arti pihak ketiga. Itu pasal 64 itu menyatakan itu. Nah, akhirnya bagi pekerja karena itu peraturan perundang-undangan kita ikut, kita patuh tentang itu. Walaupun secara prinsip sebenarnya kita tetap menolak itu. Tapi karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi kita akui dan kita kerjakan. Itu barangkali Pak Bambang. Ya, baik, untuk supaya bisa mengulas lagi sebenarnya tuntutan penghapusan outsourcing oleh para pekerja ini itu didasari apa? Kok tuntutan itu supaya itu dihapuskan? Padahal kan outsourcing itu juga menambah peluang kesempatan bekerja, ya kan? Kemudian mengurangi pengangguran dan sebagainya kan? Jadi kenapa pekerja itu, serikat pekerja itu menuntut supaya dihapuskan? Kira-kira yang mendasari apa itu, Ketua? Baik Pak Bambang, kita lihat di awal saya sudah mengatakan bahwa outsourcing atau istilah ahli daya itu adalah penjajahan zaman modern. Oh, penjajahan ya. Kemudian dalam outsourcing itu dituangkan dalam Peraturan Menteri 35 ada beberapa jenis pekerjaan. Yang sangat ironis ya Pak Bambang. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang 11 tadi Cipta Kerja tentang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, bahkan seluruh jenis pekerjaan boleh dilakukan outsourcing. Coba bayangkan Pak, dari Undang-Undang 13 ya, yang kemudian Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 yang terangkum di dalam Omnibus Law, tapi karena ada gugatan akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Di dalamnya tercantum semua jenis pekerjaan boleh dialihdayakan. Oh gitu. Nah, ini kan merupakan tambah menyakiti hati pekerja, tambah menyakiti hati buruh dengan kondisi yang dikeluarkannya undang-undang itu, Bapak. Oke, kita tahan dulu Pak Sipe ya untuk bisa mengulas lagi. Kita juga akan mendengar dari sisi pengusaha ini ya kan. Baik Pak Niko, kira-kira itulah tadi suara-suara daripada pimpinan serikat pekerja serikat buruh tentang outsourcing sehingga mereka menuntut outsourcing. Dari sudut pandang pengusaha sendiri ya kan, terkait dengan penghapusan outsourcing ini bagaimana dampaknya? Coba Pak Niko bisa sampaikan. Ya, kebetulan memang waktu Pak Prabowo itu mengucapkan rencana itu, ya saya juga ada di Monas. Lagi di Monas ini ya. Kita dengar langsung. Tapi kita sapa dulu nih. Senior saya ini Pak PP. Selamat sore. Selamat sore. Pak Niko. Nah, kalau bicara tentang outsourcing ini sebenarnya Pak Bambang, kita bicara tentang sebenarnya kondisi hubungan industrial. Nah, tidak mungkin pengusaha membuka usaha dia mendapatkan kerugian, tidak mungkin. Begitu juga bagi pekerja sebenarnya harapan daripada kalangan pengusaha ketika dia mempekerjakan pastilah pekerja buruhnya itu sejahtera. Nah, tapi kita harus ingat bahwa perkembangan situasional ketenagakerjaan kita ini juga sedang tidak baik-baik saja, Pak Ketua. Nah, apakah SDM kita ini sudah siap, gitu kan? Nah, perkembangan transisi dari dulu kita pertanian, terus masuk ke dunia industri, dan ke depan pelan-pelan kita akan meninggalkan dunia industri menuju ke dunia teknologi, ya kan? Tidak mulai muncul lagi gojek-gojek, masalah-masalah yang baru yang diperjuangkan oleh kalangan pekerja gantinya robot gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kami dari kalangan pengusaha melihatnya bahwa masalahnya bukan di istilah outsourcingnya. Nah, kita jangan terfokus tentang istilah outsourcing itu. Nah, di luar negeri outsourcing itu ada. Legal. Gajinya pekerja outsourcing itu jauh lebih tinggi daripada karyawan tetap. Pasti, kan? Nah, di kita kebalikannya. Ya kan, karyawan outsourcing itu gajinya lebih rendah. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya bagi semua dinas-dinas atau kementerian-kementerian di bawah Pak Presiden Prabowo sebenarnya ini. Bagaimana mengartikan makna yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, ya kan, memperbaiki kinerja juga sumber daya manusia kita agar mendukung perkembangan dunia juga. Ya kan, kita harus ingat bahwa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai tempat bagi pekerja buruh atau pengusaha untuk membuka usaha, ada juga di luar negeri, ada Vietnam, ya kan, yang membuka potensi-potensi tersebut. Nah, harapan kita sebenarnya bagaimana outsourcing itu, ya kan, menjadi salah satu peluang juga
Ya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi di luar negeri itu akan bisa terjadi, Pak Bambang. Ya. Kalau kita bersama-sama mengingat bahwa yang paling utama itu SDM, Pak Bambang. Iya. Ya kan? Bukan masalah outsourcing, SDM itu yang penting. Ketika SDM-nya mempunyai kompetensi, dia punya sertifikat kompetensi, dia muda, dia memiliki keahlian, saya rasa tidak akan ada yang mau dipekerjakan dengan gaji yang murah seperti kata Pak CP tadi, ya kan? Ya, ya. Tapi ketika seorang pekerja dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya skill, dia tidak punya keahlian, dia nggak punya pilihan, Pak Bambang. Ya. Artinya mencari peluang untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Iya. Nah, konsentrasi kita sebenarnya justru bagaimana kalangan pekerja dengan didukung oleh pemerintah dan pengusaha meningkatkan skill, Pak Bambang. Itu yang paling utama sebenarnya. Iya. Karena kalau bicara kita mau outsourcing, Pak Bambang, ya kan, outsourcing itu kita hapuskan. Kita harus bayangkan efek sampingnya, Pak Bambang, bahwa bagaimana keadaan yang pekerja outsourcing selama ini, yang sudah bekerja di perusahaan outsourcing, akan ada muncul masalah baru, ya kan? Nah, regulasinya kita perbaiki. Menurut saya sih seperti itu, Pak Bambang. Ya, artinya hari ini memang penghapusan outsourcing itu bagi kalangan pengusaha juga belum tentu menjadi solusi yang terbaik buat ekonomi Indonesia, begitu ya. Nah, kita mau mengulas juga kira-kira dari para pelaku usaha, ya kan, kalau dia memakai outsourcing itu apa sih untungnya gitu. Kita ingin tahu juga kenapa sering perusahaan juga memakai alidaya pihak ketiga untuk mempekerjakan outsourcing. Kira-kira apa keuntungan daripada pelaku usaha menurut Pak Niko? Ya, jadi pengusaha itu sederhana, Pak. Ya. Dia menginvestasikan modalnya, dia membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan. Ya. Pak, untuk mendapatkan keuntungan itu sederhana. Ya. Cari untung dong, namanya kita pengusaha. Kalau mau cari rugi nggak mungkin kan? Nah, itu. Tapi planningnya pengusaha itu, dia akan memplanningkan ketika membuka usaha menanamkan modal itu, dia akan balik berapa tahun. Betul. Nah, di kita, Pak Bambang, diplanningkan nih sebuah usaha dengan modal 10 miliar, ketua, akan balik 5 tahun. Baru berjalan 2 tahun terjadi perubahan undang-undang. Iya. Kan? Artinya nambah dari 15 tahun balik modal. Ya kan? Nah, akhirnya itu terjadi terus menerus. Satu, perubahan aturan. Yang kedua, ketidakpastian ini. Kan banyak situasi di lapangan yang menyebabkan pengusaha itu harus mengalami kerugian. Betul. Nah, keadaan ekonomi kita juga ini yang sebenarnya kita harapkan semakin membaik. Ya kan? Di dalam kondisi seperti ini, Pak Bambang, justru kita berharap kita bersama antara pengusaha dan pekerja buruh ini bersatu menghadapi tantangan kondisi perekonomian ini. Ya kan? Nah, bagaimana nanti setelah kondisi membaik, nanti kita bisa bicarain. Ya, saya juga pernah dengar ya duduk dengan pelaku usaha, dia nyatakan, ya kan, saya pakai outsourcing itu meningkatkan produktivitas. Karena kalau saya hari ini pakai karyawan, 2 bulan bagus kerja katanya Pak Niko. Tapi setelah itu ya kan susah diatur. Kadang-kadang sampai kita nggak tahu siapa bosnya, siapa karyawannya. Menurut saudara yang terjadi di kalangan pengusaha, menurut keterangan-keterangan ini ya? Ya terjadi, Pak Bambang. Kenapa? Sebuah industri dia membutuhkan tenaga, Pak Ketua, bagian packing. Ya kan? Ternyata yang melamar tidak ada skill packing. Oh gitu. Ya kan? Nah ini jadi beban pemerintah juga sebenarnya. Dinas-dinas ketenagakerjaan bagaimana janganlah pula yang dilatih itu bartender, ketua, ya kan? Jangan yang dilatih itu tukang pijit, gitu loh. Karena tukang pijit bartender nggak kerja di industri. Betul. Ya kan? Nah, efek sampingnya adalah beberapa tahun belakangan ini menjamurlah kafe-kafe. Nah, apakah kafe-kafe itu menyerap tenaga kerja? Tidak. Ya kan? Nah, justru bagaimana apa kebutuhan sebenarnya daripada dunia industri itu yang didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan. Oke ya. Ya, jadi tadi Pak Niko, Pak CP sudah menyatakan jadi beberapa hal bahwa hari ini juga nggak solusi untuk supaya kalau ini dihapus outsourcing bagaimana kan? Karena begini, rata-rata hari ini sudah banyak juga yang pihak alidaya memakai pihak alidaya. Hampir ribuan, kalau dijumlahkan jutaan bahkan. Kalau ini dihapuskan, sudah otomatis kan akan terjadi PHK. Setelah terjadi PHK kan belum tentu juga pihak yang buruh kontrak ini akan dipekerjakan lagi. Lalu bagaimana nih Pak? Akan ambal korban. Menurut Bapak ini gimana nih? Apakah ini tuntutan pekerja ini? Saya berangkat dulu, kapasitas Bung Niko ini dulu ikut. Oh, ikut. Jangan
outsourcing. Iya. Tapi udah pengusaha sekarang. Kembali ke pengusaha. Nah, gitu ya. Kan berubah ketua. Artinya beliau memahami sebenarnya kerugian besar yang dialami oleh pihak pekerja dan buruh. Iya. Tapi sesudah pengusaha, beliau memikirkan bagaimana untuk mendapatkan rotate profit yang lebih besar terhadap pengusahanya kan. Nah, karena bagaimanapun kan pengusaha cari untung ya, ketua. Gimana ketua? Ya. Jadi kalau kita kaji dalam hubungan kerja ahli daya yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pihak ketiga, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 2003 itu, beberapa hubungan yang dilakukan antara lain adalah perusahaan pihak ketiga itu harus menyediakan atau bertanggung jawab dalam penggajian, tunjangan, status hukumnya, dan perlindungan pekerja itu menyangkut kesejahteraan, perlindungannya ya. Sementara di sisi lain kami sebagai pekerja, sebagai serikat fungsinya adalah melindungi para pekerja itu dan bertujuan bagaimana mensejahterakan. Maka kami harus berjuangkan. Betul. Untuk kepentingan anggota serikat pekerja ini. Itu harus kami perjuangkan. Makanya dari hasil kajian yang kami lakukan di Serikat Pekerja Serikat Buruh, secara umum sebenarnya bahwa ahli daya itu sangat merugikan. Tetapi ini ada tetapinya. Kalau memperhatikan perjalanan undang-undang dari 2013, Undang-Undang 13 2003 sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003, tadi Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu kami melihat karena dilakukannya pengalihan atau ahli daya itu termasuk semua jenis pekerjaan, tentu bagi kami ini sangat merugikan. Bahkan sebenarnya menyulitkan betul bagi pekerja dan buruh. Kalau dibuat pertimbangan bagaimana nanti dengan pekerja, seperti yang disampaikan Pak Niko, apakah nanti di PHK, bagaimana dengan investor, tentu kita harus mempersiapkan langkah-langkah untuk itu. Kalau dilakukan pencabutan outsourcing, tentu ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur itu. Makanya kita berharap supaya jangan terjadi seperti yang disampaikan Pak Niko itu, puluhan ribu, ratusan ribu pekerja buruh itu menganggur. Tidak. Pemerintah kan harus bijak mengatur itu. Nah, oleh sebab itu bagi kami dalam pencabutan atau penghapusan outsourcing itu sebaiknya adalah merevisi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu. Itu solusi. Kalau kami sampaikan itu bukan menghapuskan outsourcingnya, karena outsourcing itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003. Maaf, kata outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 6 2003 tak ada. Ahli daya. Nah, itu sudah diatur dalam. Oleh sebab itu pandangan kami sebaiknya pemerintah itu melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu sebagai aturan pelaksananya. Nah, itu prinsipnya. Kenapa? Kalau secara keseluruhan dicabut outsourcing, jujur saya sependapat dengan Pak Bambang, dengan Pak Niko. Akibat yang ditimbulkannya itu tadi, banyak pekerja akan korban. Ini juga menjadi pertimbangan bagi kami. Yang kedua, bagi kami serikat pekerja, tentu bagaimana anggota kami ini bisa hidup dan sejahtera. Kalau perusahaan itu hengkang ke luar negeri, kami juga tidak menerima itu, kan? Pasti itu akan terjadi. Makanya kami punya saran, punya usul. Barangkali nanti di dalam FGD itu salah satu itu. Kemarin saya sudah sampaikan sebagai pembicara di sana. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang 35 tahun 2001 itu dan mengatur bagaimana tentang pekerja yang sudah outsourcing itu. Nah, itu ya. Yang kemudian bahwa kalau dilakukan outsourcing itu berarti kita membiarkan pembiaran terhadap pengusaha akan hengkang dari negara Republik Indonesia ini yang punya akibat secara ekonomi terhadap bangsa di negara ini. Itu Pak Bapak. Terima kasih ya. Jadi Pak Ketua tadi sudah sama-sama kita dengar bahwasannya sebenarnya ya kan
tadi ada beberapa hal yang memang harus menjadi solusi yang ditawarkan oleh Pak CP tadi, yaitu bagaimana hari ini itu merevisi Undang-Undang Nomor 35 ya, yang peraturan pemerintah nomor pelaksananya ya, ke-35, di mana kan hari ini alidaya itu di semua itu di sektor bisa di outsourcingkan, dialidayakan kan begitu kan. Nah, jadi ini bagian daripada masukan dari Serikat Pekerja terhadap pemerintah. Ini sangat bagus sekali Pak Niko. Ya kan, mereka hari ini sudah bisa tahu persis bahwa dampak ketika ini penghapusan outsourcing. Karena kalau dilihat dari garis besarnya Pak Niko dengan Pak Sipi, bahwa bukan perusahaan outsourcing itu juga gajinya ada yang murah, tidak juga. Karena yang saya lihat kalau dia memang skill, sumber daya manusianya itu dia bagus, saya rasa pekerja outsourcing itu juga gajinya tinggi gitu kan. Izin Pak Bambang. Iya. Itu yang saya katakan tadi, pendapat kami dari Serikat Pekerja. Iya. Tetapi yang penting andai kata telah dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 35 ini jadi masalahnya sebenarnya di bidang pengawasan di daerah bagian tenaga kerja. Oh, yang dituntut benar-benar dilakukan tentang berarti yang saksi hukumnya ada. Berarti yang dituntut pekerja itu ya kan adalah tentang perlindungan kesejahteraannya ya, bagaimana upahnya. Dalam pengawasannya juga harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hari ini Dinas Tenaga Kerja, bidang pengawasan itu. Kenapa? Kita lihat dulu ya, dengan Undang-Undang 13 2003 itu yang hanya 5 jenis boleh dilakukan alidaya. Itu seperti Undang-Undang Nomor 23 dong, ya kan? Nah, dikembalikan Nomor 13. Tapi kenyataan di lapangan terus terang pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja yang membidangi pengawasan tentang tenaga kerja ini melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Berarti ada permasalahan baru ya tentang pengawasan ya. Makanya kami katakan dengan solusi yang kami sampaikan itu, tetapi pemerintah harus membuat satu aturan tegas. Padahal undang-undang itu ada sanksi hukumnya kan. Betul. Ini juga tidak dijalankan. Jadi titik beratnya juga tidak lepas daripada bahagian pengawasan di Dinas Tenaga Kerja itu dalam menjalankan peraturan pemerintah. Iya, berarti tuntutan pekerja itu bukan semata-mata untuk penghapusan outsourcing, akan tetapi hari ini bagaimana pekerja itu mendapatkan perlindungan kesejahteraannya kan begitu kan. Nah, yang terjadi hari ini pengawasan pemerintah disayangkan memang tidak berjalan begitu efektif ya. Itu menjadi kendala ya. Nah, gimana nih Pak Niko nih ya kira-kira untuk bisa usulan pemerintah ini kayak sudah apa nih di balik layar ini sudah ada kompromi nih kan? Kalau dibilang kompromi tidak. Oh gitu ya. Perjuangan kami pasti sama. Ya kata Pak Cipi tadi itu sama. Iya. Sama itu apa? Pengusaha itu harus untung. Ya. Buruh itu harus sejahtera. Betul. Ya. Nah, kalau pengusahanya rugi, buruhnya sejahtera, pabriknya tutup. Iya, tak solusi. Buruhnya nggak kerja. Betul. Ya kan? Ya, betul. Nah, kalau pengusahanya untung, buruhnya tidak sejahtera, ya kan lama-lama nanti perusahaannya juga tutup. Iya. Ya kan? Di demo Pak CP. Ya. Kan gitu. Nah, sebenarnya kita nggak usah membenci istilah outsourcing itu. Ya. Nah, sebenarnya gini Pak. Kalau kita meningkatkan kompetensi, kemampuan, skill daripada sumber daya manusia kita, ya kan, sumber daya manusia kita sendiri itu akan memilih tidak bekerja di outsourcing. Kalau fasilitas atau upah yang di outsourcing diberikan itu tidak tinggi. Tapi ketika kita tidak berkonsentrasi di peningkatan sumber daya manusia, akhirnya angkatan kerja kita, apalagi yang baru-baru itu tidak punya pilihan. Bukan perusahaan outsourcing itu malah hari ini punya keterampilan, maka jadi pakai outsourcing perusahaan. Nah, itu bedanya sama kita. Kalau di luar negeri, perusahaan outsourcing itu menyalurkan rata-rata yang skill. Iya. Nah, kalau di kita dijadikan sebagai agen tenaga kerja. Oh, gitu. Nah, artinya itu dibilang Pak CP tadi, ya kita perbaiki apa yang kurang daripada regulasi itu. Iya. Cuma dalam konteks ini kami melihat bahwa isu outsourcing itu bukan isu seksian, Pak Bambang. Ada 77.000 orang yang di PHK sampai bulan Maret kemarin, ya kan? Akan mencapai ke 100.000. Nah, ketika orang berkonsentrasi tentang bagaimana mencegah pelakuan PHK, terus kita menimbulkan satu istilah baru yang harus kita bahas di kondisi saat ini. Saya rasa kita harus bersama-sama sebenarnya bergandengan tangan. Bagaimana pertama melakukan pencegahan PHK? Kemarin Pak Prabowo sudah bilang Pak, Bambang, akan dibentuk Satgas PHK. Pembentukan Satgas PHK itu diharapkan oleh kalangan pengusaha bukan bagaimana membela ketika di PHK. Betul. Tapi bagaimana melakukan upaya ketika mencegah jangan sampai terjadi PHK.
contoh Pak Bambang, ada perusahaan yang sudah mau tutup. Bagaimana kolaborasi antara pengusaha dan pekerja? Daripada pengusahanya tutup, lebih baik dikompromikan bagaimana dia strategi-strategi untuk menyelamatkan perusahaan ini bersama. Nah, itu yang harus dilakukan dalam kondisi hari ini. Nah, itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa ketika kondisi situasinya semakin baik, kita akan mendiskusi lebih baik nanti ke depan. Betul. Tapi hari ini jangan lupa, secara nasional bahwa sekarang hari ini Pak Bambang berduyun-duyun orang ngantri. Cari pekerjaan? Bukan. Jadi? Klaim JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ya kan? Nah, artinya Pak Bambang, banyak yang di PHK. Ya. Nah, ketika banyak yang di PHK, kemana mereka akan mencari makannya? Pak Bambang. Ya kan? Nah, ini yang menjadi titik poin. Harus hati-hati gitu ya? Iya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana Kementerian Tenaga Kerja dan dinas ini semua mampu menyerap apa yang dimasukkan oleh Pak Prabowo punya pesan. Ya kan, jangan dibelok-belokkan gitu loh. Situasi ekonomi saya ini tidak baik gitu loh. Pak Bambang. Ya kan? Iya. Perlu kebersamaan kita bersama. Sepakat. Nah, jadi memang isunya pernyataan Bapak Presiden ini pun ditafsirkan ini juga agak bias juga, agak mudah juga bisa menangkapnya Pak Ketua SIPI kan. Nah, barangkali memang kita hari ini di babak akhir dari pertemuan. Ya, gimana? Dia bukan nggak tegas, Pak Prabowo itu tegas. Pengusaha harus untung, buruh harus sejahtera. Bagaimana itu dia akan bentuk Dewan Kesejahteraan. Betul. Nah, kita tunggu Dewan Kesejahteraan. Pertanyaannya kalau penghapusan outsourcing apakah akan ada pengusaha untung ataupun pekerja hari ini mendapat kesejahteraan? Kan belum tentu juga. Artinya, Pak Bambang, biarkanlah nanti itu Dewan Kesejahteraan yang akan membahas, Pak Ketua. Apakah itu perlu dihapus atau tidak? Tapi dalam konteks kami sebagai kalangan pengusaha mengatakan bahwa itu tidak topi yang seksi hari ini. Topi yang seksi, ayo kita pegangan tangan, mencegah PHK ini berlanjut, dan mencari solusi lapangan pekerjaan bagi yang sudah di PHK hari ini. Itu yang seksi hari ini, Pak Bambang. Iya, betul. Ya, di akhir wawancara kita pada siang hari ini terkait dengan outsourcing, kita akan langsung saja ke closing statement dari Ketua Pak SIPI, ya kan. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan kepada kita semua. Sebenarnya hari ini pekerja itu pinginnya kesejahteraan, ya kan. Nah, jadi kalaupun dan ada pekerjaan itu yang penting kan begitu kan, ada pekerjaan dan ada kesejahteraan dan tentunya ada pengawasan. Nah, untuk acara pada siang hari ini closing statementnya dari Pak Ketua terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Baik, Pak Bambang. Kami menyadari bahwa kedudukan kami adalah serikat pekerja serikat di daerah yang tidak menentukan. Nah, ini harus digarisbawahi. Tidak menentukan tentang boleh dan tidaknya dicabut outsourcing sebagaimana pidato Pak Presiden. Tetapi kami menyampaikan kepada pimpinan kami di pusat karena kami punya struktur. Nah, serikat pekerja di Sumatera Utara dia ada 75, Pak. 75 serikat pekerja itu ada yang lokal, ada yang serikat pekerja perusahaan, nasional, ada yang punya struktur dari pusat. Nah, kami yang punya struktur dari pusat dan kami pahami bahwa ketentuan keputusan outsourcing boleh atau tidak dicabut nanti kan di pusat. Apalagi di pusat Pak tadi melalui pidato Presiden yang sampaikan Pak Niko akan ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kami yakini bahwa dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan terlibat pimpinan-pimpinan serikat pekerja serikat buruh di pusat. Yang akan memperjuangkan itu ya. Oleh sebab itu kami hanya menyampaikan harus dipertimbangkan dari berbagai sisi dalam menyikapi adanya pidato Bapak Presiden tentang penghapusan outsourcing itu, baik dari sisi ekonominya, baik dari segi sosialnya, dan terutama dari sisi kepentingan para pekerja dan buruhnya. Itu barangkali. Sangat apa? Langsung Pak Niko closing statementnya. Kalau dari saya begini, isu yang seksi hari ini masalah PHK yang berkepanjangan dan besar. Nah, tugas kita sebenarnya ke depan bergandengan tangan. Jadi ini perlu Pak Ketua, kita bersama-sama menyuarakan bersama. Kalangan pengusaha dan kawan-kawan serikat pekerja kita bersatu. Bagaimana sebenarnya menciptakan pencegahan PHK yang terjadi ini, ya kan? Meningkatkan keterampilan dan skill daripada SDM, Pak Bambang. Ingat, ketika SDM punya skill dan keterampilan, percaya Pak Bambang, outsourcing memberikan gaji 5 juta dengan UMK hari ini 4 juta di Medan, Pak, nggak akan mau dia lamar.
Betul. Karena dia punya skill. Yeah. Tapi ketika kita membiarkan SDM kita, anak-anak muda kita, angkatan muda kita itu tanpa skill, tanpa ijazah, tanpa kompetensi Pak Bambang. Jangan lupa, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi aja, dia mesti keluar 5 juta Pak Ketua. Nah ini perlu catatan juga bagi kawan-kawan serikat pekerja, memperjuangkan bagaimana itu nol. Ya kan? Nah, ketika dia punya itu semua, saya yakin Pak Bambang, pengusaha juga akan berusaha meningkatkan kesejahteraan karena keterampilan juga meningkat. Karena pengusaha pastilah memikirkan pekerjanya. Tidak akan mungkin dia mau pekerjanya itu tidak sejahtera. Mungkin itu saja. Semoga kita semua sama-sama baik. Baik, terima kasih Pak Sipi atas kehadirannya. Pak Niko sehat selalu ya. Barangkali demikian ya acara podcast pada siang hari ini dengan tema penghapusan outsourcing. Berharap pemerintah untuk supaya bisa memutuskan yang terbaik bagi Indonesia ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Horas.